Oke, selamat pagi adik-adik semua. Em, Kali ini kita akan melanjutkan sebuah diskusi yang terkait dengan kemarin tentang etnografi dan rapid etnografi. Di mana latihannya di sana ada tentang pembuatan peta pemikiran atau kerangka berpikir menggunakan the four causes-nya Aristoteles. Nah, kali ini kita akan membahas khusus uh, tentang cara berpikir Aristoteles begitu yang kemudian kita gunakan sebagai tahap understanding. Nah, seperti bisa dilihat pada slide ini bahwa empat kausa Aristoteles merupakan cara berpikir tentang keberadaan, jadi tentang ada. Nah, ada ini nanti akan dipengaruhi oleh beberapa elemen di sini dan karena judulnya udah empat kausa, maka kita bisa nebak dong bahwa elemen itu atau empat penyebab itu adalah ya 1, 2, 3, 4 yang ada di gambar itu. Nah, Aristoteles menggambarkan ini seperti sebuah arsitektural gitu ya, jadi sebuah bangunan yang kemudian ini ada elemen-elemennya dan empat elemen inilah yang membentuk keberadaan si bangunan ini atau arsitektural ini begitu. Nah, ini bisa dilihat bahwa dalam pendekatan atau metode rapid ethnography dan design thinking, empat kausis Aristoteles kausis ini dijadikan sebagai tahapan understanding begitu ya. Nah, kita coba mulai dari yang pertama nih gitu. Oke, yang pertama tentang kausa efisiensi atau efficient cause begitu ya. Jadi ini sebetulnya ngomong tentang eh, siapa sih aktor yang membuat atau mengadakan itu tadi ya. Jadi kan tadi kita ngomong tentang keberadaan dan yang mengadakan itu tuh siapa? Eh, Aktornya atau stakeholdernya atau partisipannya itu siapa gitu. Lalu selain selain who gitu ya, selain aktor, partisipan, stakeholder, ini lalu juga ngomong tentang cara cara yang digunakan itu apa, what way you do-nya apa gitu kan, untuk kemudian mewujudkan objek, ada situasinya, ada peristiwa atau fenomena. Misal kita ngomong rekayasa sosial, atau kita ngomong advokasi, atau kita ngomong nanti perwujudan produk. Nah, ini siapa yang membuat gitu kan, siapa nih aktornya, siapa, lalu what way you do-nya apa, cara yang digunakan itu gimana, lalu ngapain untuk menggunakan itu. Nah, ini yang harus dijawab gitu ya oleh adik-adik untuk memahami tadi tentang understanding the causa efficient gitu ya. Jadi tentang uh, kalau di sini ya ini the actor gitu, kayak lagunya Michael Turox gitu ya, akan ada tuh yang the actor. Nah, gitu ya. Itu elemen pertama dari keberadaan, dari ada gitu, di dalam pemikirannya Aristoteles. Lalu kita masuk ke yang kedua tentang material causes atau kausa material. Nah, ini lebih spesifik. Kalau tadi kita udah ngomong siapa, caranya gimana, ya kan? Alatnya apa? Nah, kita ngomong nih sekarang. Oke, materialnya apa gitu. Material di sini tidak hanya tentang bahan secara fisik ya, tetapi bisa saja berupa data begitu kalau kita ngomong hal-hal yang intangible gitu ya. Kalau yang tangible ya kita ngomong bahan atau properti gitu. Kalau misalnya adik-adik mau membuat karya seni ya berarti tentang bahan dan properti, atau membuat produk ya sama begitu. Mau bikin drama berarti ada propertinya, ada bahannya gitu kan. Lalu alat yang digunakan untuk mewujudkannya apa? Setelah punya material, lalu alatnya apa nih gitu. Cara saya mengolah bahan ini, cara saya memasangkan properti ini begitu. Ini
seperti apa untuk mewujudkan objek, situasi, peristiwa atau fenomena gitu ya. Nah, objek, situasi, peristiwa atau fenomena seperti yang tadi kita bilang bisa berupa art objek, objek seni, produk, begitu ya. Itu kalau kita ngomong objek. Kalau situasi ya tentang situasi sosial atau peristiwa ya peristiwa sosial begitu. Nah, ini sangat berkaitan who, what will you do, kemudian properti dan alat yang digunakan. Ini dua elemen yang sangat kuat yang mewujudkan yang namanya keberadaan. Lalu kita ngomong tentang yang elemen ketiga atau yang namanya formal causes atau kausa formal. Nah, kausa formal itu sekarang ada di sini nih, di otak nih, ada di pikiran nih, di kerja kognitif dan afektif gitu ya. Kalau kita bisa ngomong, bahkan ada konatifnya. Kalau kognitif itu tentang sesuatu yang secara garis besarnya nih, kognitif itu berbicara tentang logical gitu ya, tentang suatu penjelasan yang rasional begitu. Afektif itu lebih kepada indrawinya, lebih kepada emosional, lebih kepada sense begitu, lebih kepada sensory experience begitu. Ya, nah nanti ada yang namanya konatif. Konatif itu jadi ketika kognitif itu flip-flop kerjanya dengan afektif, di tengah-tengah itu ada yang konatif tuh. Dia akan membentuk kecenderungannya sendiri. Tapi konatif ini belum berupa ucapan, belum berupa tindakan, tapi baru kecenderungan berpikir gitu. Dugaan pun belum. Jadi dia baru ya arah dugaannya ada gitu, tapi belum merupakan dugaan karena dugaan adalah hipotesa yang sudah pasti kemudian sudah ada validasi tertentu gitu. Tapi ini baru kecenderungan. Ya, baru kecenderungan itu kerja kalau kita ngomong gitu di ergonomi kognitif ya namanya human information processing gitu ya. Jadi kerja flip-flop antara kognitif, afektif, di tengah-tengahnya ada konatif, ada kecenderungan. Nah, di kausa formal ini itu elemen ketiga ini berupa gagasan atau ide gitu ya, berupa peluang atau masalah yang melatar belakangi objek, situasi, peristiwa atau fenomena. Itu. Jadi gagasannya apa nih? Idenya apa nih? Gitu kan. Nah, ini juga harus ditangkap nih sama adik-adik nih ketika nanti kita mau ngomong tentang keberadaan, mau ngerancang produk gitu ya, mau ngerancang penelitian, mau apa yang kita cari dari penelitian ya ini harus tahu dulu nih gagasannya apa gitu. Mau merancang advokasinya juga harus tahu gagasannya apa, idenya apa. Seperti yang kemarin pernah saya ceritakan, bagi saya gagasan, ide advokasi maupun hal-hal yang kemudian kita kerjasamakan dengan disabilitas itu tentang keprofesian. Profesi inilah yang kemudian merupakan sebuah tolok ukur di mana prestasi-prestasi kerja ya yang kemudian dihasilkan atau berproses pada manusia itu diakui dan itulah kenapa kita disebut sebagai homo faber ya. Nah, itu gagasan the big frame, the big picture-nya di sana kalau salah satu contohnya dan itu menurut saya dugaan saya begitu. Oke. Lalu kita beranjak ke kausa yang terakhir tentang final causes atau kausa final. Nah, kausa final ini lebih mengarah kepada tujuan, fungsi, kegunaan yang kemudian menjadi atribut dari objek itu, dari situasi itu, atau dari peristiwa atau fenomena. Jadi keberadaan ini tuh tujuannya apa sih, fungsinya apa? Ingat bahwa setiap bentuk itu pasti punya tujuan. Nah, seperti kalau kemarin kita lihat Helen Keller, Miss Sullivan
mengajarkan kepada Helen, it has a name. Ada namanya, dan setiap nama pasti punya purpose, punya kegunaan, dan di situ ada tujuan, ada fungsinya. Seperti itu, ya. Jadi itu yang kemudian harus ditekankan, ya. Jadi kita sudah mengenal sekarang apa yang namanya keberadaan Aristoteles melalui four causesnya Aristotle. Kemudian di situ ada causa efisien, ada causa material, kemudian ada causa formal, dan ada causa final. Nah, kira-kira demikian paparan atau diskusi kita tentang the four causes. Semoga the four causes of Aristoteles ini bisa membantu Anda di dalam tahapan understanding. Terima kasih, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, selamat latihan, dan selamat ber-KKN. See you!